Halo sahabatku, pernah nggak sih kepikiran tentang Yaman dan Oman? Dua negara tetangga di semenanjung Arab ini mungkin sering disangka sama, tapi ternyata punya banyak perbedaan menarik. Mulai dari letak geografis, sejarah, hingga budaya dan kehidupan sehari-hari mereka, semua punya cerita unik yang bikin kita pengen tahu lebih dalam. Yuk, kita eksplor lebih jauh apa aja yang bikin Yaman dan Oman itu beda, tapi sama-sama memikat. Kalau kita lihat peta, Yaman dan Oman sama-sama nongkrong di ujung selatan semenanjung Arab. Meski bertetangga, karakter geografis mereka beda banget. Kalau di Yaman, negara ini ada di barat daya semenanjung, berbatasan langsung dengan Laut Merah di barat dan Teluk Aden di selatan. Geografisnya beragam banget. Ada pegunungan tinggi di bagian tengah yang membuat pemandangannya super dramatis, dataran rendah di sepanjang pantai yang cocok untuk aktivitas nelayan, hingga gurun gersang di utara yang sangat menantang untuk dijelajahi. Kalau di Oman, tetangga yang ada di sebelah tenggara ini punya getaran yang berbeda. Dengan garis pantai yang sangat panjang di Laut Arab dan Teluk Oman, negara ini dikenal dengan pantainya yang indah. Tapi, bukan cuma itu, Oman juga punya pegunungan Al-Hajar di utara, yang megah dan jadi tempat favorit buat trekking atau camping. Sementara itu, daratan pesisirnya yang datar menjadi pusat kehidupan modern dan kegiatan ekonomi. Selain itu, Yaman memiliki pesona unik dengan dataran tinggi pinggiran kota yang sering disebut atap semenanjung Arab. Wilayah pegunungan ini bukan hanya cantik secara visual, tapi juga jadi pusat kehidupan pertanian tradisional. Di sisi lain, Teluk Aden yang strategis membuat Yaman punya nilai penting dalam jalur perdagangan internasional, meskipun kondisinya sekarang agak rumit karena konflik yang terjadi. Oman, di sisi lain, dikenal dengan keberagaman lanskapnya yang bikin wisatawan betah. Gurun Wahibasens dengan bukit pasirnya yang seperti lautan emas adalah daya tarik utama, sementara di wilayah pesisir, ada fjord di Musandam yang sering disebut Norwegianya Arab. Selain itu, Oman punya oasis hijau seperti di Wadi Bani Khalid, tempat orang-orang bisa kabur dari panasnya cuaca gurun. Meski sama-sama berada di semenanjung Arab, Yaman dan Oman memiliki identitas geografis yang benar-benar khas. Kalau Yaman identik dengan ekstrim mulai dari pegunungan hingga gurun, Oman hadir dengan harmoni antara gurun, pantai, dan pegunungan megahnya. Dua negara ini benar-benar membuktikan kalau alam di semenanjung Arab lebih dari sekadar pasir. Meski sama-sama negara Arab, Yaman dan Oman punya cerita yang sangat berbeda soal jumlah penduduk dan dinamika kehidupannya. Misalnya di Yaman, dengan populasi sekitar 34 juta jiwa, Yaman adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di semenanjung Arab. Mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan dan menjalani gaya hidup tradisional yang erat hubungannya dengan alam, terutama di daerah pegunungan yang pinggiran kota. Aktivitas seperti bertani, beternak, dan berburu masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun urbanisasi mulai naik, terutama di sana, ibu kota yang kini menjadi pusat aktivitas politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan Oman, di sisi lain, mempunyai populasi yang jauh lebih kecil, sekitar 5,5 juta jiwa, tapi ceritanya tidak kalah menarik. Lebih dari separuh penduduknya tinggal di kota-kota besar seperti Muscat, Sohar, dan Salalah. Kota-kota ini adalah pusat kehidupan modern dengan sentuhan tradisional khas. Yang bikin Oman unik, sekitar 40% dari populasinya adalah ekspatriat dari berbagai negara. Keberadaan mereka membuat budaya perkotaan Oman menjadi lebih beragam, baik dari segi makanan, gaya hidup, maupun cara bergaul. Hasilnya, kombinasi unik antara tradisi lokal dan modernitas global yang jarang ditemui di tempat lain. Kalau ngomongin sejarah, Yaman dan Oman punya jalan cerita yang benar-benar berbeda, tapi sama-sama menarik buat dibahas. Kalau di Yaman, negeri ini punya reputasi sebagai rumah dari kerajaan Saba yang legendaris, yang konon jadi tempat asal Ratu Balkis, tokoh yang sering disebut dalam cerita-cerita kuno.
Di masa lalu, Yaman jadi pusat perdagangan rempah dan dupa, barang-barang berharga yang bikin wilayah ini dikenal sebagai Arabia Felix, alias Arabia yang beruntung. Tapi, sejarah modern Yaman penuh suka-liku. Setelah sempat terpecah jadi dua negara, Yaman Utara yang pro-barat dan Yaman Selatan yang sosialis, mereka bersatu pada tahun 1990. Sayangnya, konflik internal yang berkepanjangan membuat banyak situs sejarah berharga terancam hilang, meskipun pesona budayanya tetap bertahan. Sedangkan untuk Oman punya jejak sejarah yang lebih stabil, dikenal sebagai kerajaan maritim yang jaya di masa lampau. Kesultanan Oman bahkan pernah memperluas pengaruhnya hingga Zanzibar di Afrika Timur, menjadikannya pemain besar dalam perdagangan internasional. Loncat ke era modern, Oman dipimpin oleh Sultan Qaboos dari tahun 1970 hingga 2020. Beliau adalah tokoh visioner yang bukan hanya modernisasi negaranya dengan cepat, tapi juga menjaga warisan tradisional dan memastikan Oman tetap stabil di tengah gejolak kawasan politik. Hasilnya, Oman dikenal sebagai salah satu negara yang paling damai di semenanjung Arab. Kalau ngomongin kehidupan dan politik, Yaman dan Oman adalah contoh dua sisi yang sangat kontras di semenanjung Arab. Seperti di Yaman, konflik di sana yang tidak ada habisnya membuat kehidupan di Yaman jadi penuh tantangan. Perekonomian yang dulunya bergantung pada pertanian dan perdagangan lokal, kini semakin terpukul oleh krisis kemanusiaan yang semakin meluas. Banyak infrastruktur yang rusak, dan akses ke layanan dasar seperti air bersih dan kesehatan pun terbatas. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang luar biasa, solidaritas masyarakatnya. Mereka tetap saling membantu, menjaga tradisi, dan memperkuat hubungan sosial meskipun hidup di tengah keterbatasan. Tradisi seperti majelis, di mana orang-orang berkumpul untuk berdiskusi atau berbagi cerita, jadi salah satu cara mereka menjaga semangat kebersamaan. Di sisi lain, malah sebaliknya, Oman merupakan simbol stabilitas di kawasan Arab. Sultan Haitham bin Tariq, yang melanjutkan kepemimpinannya setelah Sultan Qaboos, mempertahankan pendekatan diplomasi damai yang membuat Oman dikenal sebagai juru damai regional. Di tingkat masyarakat, Oman menawarkan keseimbangan yang menarik. Kehidupan kota yang modern di Muscat atau Salalah, namun dengan nilai-nilai tradisional yang tetap hidup, terutama di pedesaan. Tradisi seperti berbagi di majelis Oman atau penggunaan hanjar, belati tradisional, di acara-acara resmi adalah contoh bagaimana mereka memadukan modernitas dengan akar budaya. Meski berseberangan dari segi stabilitas, Yaman dan Oman menunjukkan betapa kuatnya pengaruh tradisi dalam membentuk karakter bangsa mereka. Oke guys, itulah sedikit informasi tentang negara kembar, dengan nasib yang berbeda. Sampai di sini dulu video saya, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kamu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.